Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang indah untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, mari Engkau memimpin kami untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, mujizat-Mu nyata bagi kami. Bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Glory, mujizat-Mu terjadi. Irabaralama, iraralaralama, iraralaralama, iraralaralama. Haleluya, glory, irabaralabaralama. Haleluya, glory. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Haleluya, kami percaya. Kami percaya. Terima kasih. Kirabaralalalabashe. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
karya-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersyukur karena penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kalau saudara belum tahu berkatnya apa, yang pasti Tuhan itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Hari ini Tuhan sediakan banyak berkat. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita ngerti berkat-berkat yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Kita lihat dalam Alkitab kita, dalam Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Baik, kalau sudah ketemu saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Mazmur ini, dan kita memperhatikan judul yang ditulis di sini, yaitu doa memohon kemenangan bagi Raja, maka kita bisa punya gambaran bahwa ada satu pergumulan, ada satu tantangan atau persoalan yang sedang dihadapi oleh Raja. Dia punya musuh, dia berhadapan dengan musuh. Kalau bicara tentang kemenangan, mungkin bayangan kita mengarah pada peperangan. Mereka tahu apa yang dihadapinya. Dan pastinya orang ingin atau raja ini ingin menang. Ketika mereka bertempur, mereka berperang, mereka ingin hasilnya kemenangan. Kalau raja itu adalah kita pun mungkin juga berharap yang sama. Kita butuh kemenangan. Kita butuh sesuatu yang baik dari apa yang kita hadapi. Kalau itu bicara tentang persoalan, permasalahan, pergumulan, maka kita akan tampil sebagai orang-orang yang lepas dari pergumulan, menang dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, Alkitab ini mencatat, pemazmur ini mencatat berdasarkan apa yang dia sudah naikkan di dalam doanya. Dan dia mulai mengetahui ternyata kemenangan itu
bisa didapat oleh pribadi yang seperti apa? Di ayat yang ke-6 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, kita bisa mengetahui di ayat ini bahwa orang yang menang itu bukan hanya didasarkan pada keinginan pribadi saja. Semua orang pengen menang, bahkan lawan atau musuh-musuh kita atau musuh-musuh raja waktu itu juga pengen menang. Ketika berada di medan pertempuran, semua pribadi, semua orang yang terlibat di dalamnya pengen menang. Tetapi ada sesuatu yang perlu saudara dan saya ketahui. Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang memberi kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapinya. Saudara, kalau kita bicara atau belajar tentang pribadi-pribadi yang diurapi Tuhan. Kalau zaman dahulu Tuhan memakai nabi gitu ya, memakai seorang pribadi yang dipakai untuk mengurapi seorang raja dengan minyak. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika pengurapan itu terjadi pada pribadi seseorang. Maka kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa. Bukan saja ada kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa, hidup orang tersebut juga mempermuliakan nama Tuhan. Orang itu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Pribadi-pribadi yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan urapan itu tetap ada. Kecuali kalau orang itu mulai keluar dari jalur firman Tuhan, nah pengurapannya akan hilang. Nah, kemenangan itu bisa terjadi kepada orang-orang yang diurapi. Saudara, kita adalah orang-orang atau anak-anak yang diurapi oleh Tuhan. Dan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang punya pemikiran berbeda dengan orang lain. Dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ketika kita bicara tentang peperangan, pertempuran, ada dua belah pihak yang saling berhadapan-hadapan, yang menginginkan kemenangan, sama-sama menginginkan kemenangan. Tetapi ada satu perbedaan dari kedua belah kubu ini. Yang satu mengandalkan kereta, kuda. Sedangkan yang lainnya mengandalkan nama Tuhan. Kalau di dunia nyata ini ya, ketika kita bicara tentang suatu bangsa yang sedang berperang, pasti ada satu strategi yang mereka jalankan. Dia mungkin mempersiapkan senjata-senjata yang luar biasa, kendaraan-kendaraan tempur yang luar biasa, dengan maksud, dengan tujuan, dia akan memenangkan peperangan dengan apa yang mereka miliki. Dan itu menjadi sesuatu yang diandalkan. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Setiap orang akan berusaha untuk memakai berbagai cara untuk menuju kemenangan. Nah, caranya adalah seperti tadi. Mengandalkan sesuatu yang menurut akal pikiran kita itu membantu, itu membuat kita bisa mencapai kemenangan. Tetapi justru dari pengalaman, dari kesaksian pemazmur ini, dari hal-hal yang sudah dia dapatkan dari Tuhan, ini ada sesuatu yang berbeda. Dia melihat musuhnya itu mengandalkan kereta-kereta yang mereka miliki, kuda-kuda yang mereka miliki, mungkin pasukan-pasukan yang mereka miliki.
seberapa banyak pasukan-pasukan yang mereka miliki. Tetapi jelas di sini katakan, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ada satu perbedaan, bahwa kalau orang yang diurapi Tuhan tidak akan fokus pada kekuatan yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kelebihan yang kita punya. Tetapi justru kita akan bermegah dalam Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari saudara mungkin menghadapi pergumulan, persoalan gitu ya. Ada tantangan. Ini waktunya firman Tuhan menasihati saudara, mengingatkan saudara. Jangan pakai apa yang saudara mampu atau yang saudara punya, tapi pakai apa yang Tuhan tunjukkan kepada saudara. Saudara boleh lemah, saudara boleh tidak punya apa-apa, saudara boleh tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara bermegah dalam nama Tuhan, maka saudara akan melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mungkin kereta kita, kuda kita, atau sesuatu yang sekarang ada dalam pikiran kita, menurut kita bisa membantu, menurut kita bisa menyelesaikan persoalan kita. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita pikirkan secara manusia dan sesuatu yang lumrah. Tetapi saudara sadar atau tidak bahwa seringkali iblis itu licik, memakai pemikiran kita supaya kita fokus pada apa yang kita bisa lakukan tanpa mengikut sertakan Tuhan. Lah ending-endingnya kalau kita mungkin bisa berhasil dengan cara kita, maka kita melupakan Tuhan. Kita tidak butuh Tuhan lagi. Orang yang diurapi Tuhan bukanlah pribadi yang seperti itu. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang bermegah dalam Tuhan. Kalaupun hari ini kita bisa, itu karena Tuhan. Kalau kita berhasil, karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Jelas sekali di ayat 6 tadi dikatakan bahwa kemenangan yang gilang gemilang itu adalah oleh tangan kanannya. Tangan Tuhan. Pemazmur menuliskan itu. Bukan karena kemampuannya, tapi karena Tuhan. Mari kita sadar bahwa sebenarnya kalau kita punya kesempatan dan diberi Tuhan kemenangan, keberhasilan, maka sebenarnya itu adalah campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu bermegahlah dalam Tuhan. Jangan bermegah dalam kekuatan kita sendiri. Terus berharap kepada Tuhan. Hidup sebagai orang yang diurapi Tuhan. Maka saudara akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ending dari orang-orang atau perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan sama orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Perbedaan yang begitu jelas. Ketika orang mengandalkan kekuatannya, mereka mengandalkan keretanya, kudanya, kemampuannya, apa yang dia miliki. Mereka rebah dan jatuh. Tapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bermegah dalam Tuhan, yang berharap pada Tuhan, endingnya dipastikan tetap bangun, berdiri tegak. Mari saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang tetap berdiri tegak, bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita, yang membuat kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau Allah yang sungguh sangat luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami sadar bahwa segala sesuatunya Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan, apa yang kami bisa Tuhan, tanpa Engkau campur tangan, kami tidak bisa apa-apa. Biarlah sepanjang hari ini kami terus bermegah di dalam Engkau, mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau, sehingga apapun yang kami hadapi, kami boleh hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, sepanjang hari ini juga Tuhan, hidup kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.